Sampurasun. Ketemu lagi tipser hari ini ya. Di depan saya ada sahabat lama saya. Nama lengkapnya adalah Hari Cahyono. Beliau adalah tokoh yang luar biasa. Di tengah kesibukan beliau hari ini saya minta hadir. Kebetulan saya sama Pak Hari Cahyono ini adalah teman lama sejak mulai kuliah ya, teman-teman kos, teman organisasi. Makanya hari ini saya minta hadir Pak Hari Cahyono. Mungkin kalau lebih akrab saya panggil sama Kak Harca saja. Gitu ya Kak Harca ya. Amin. Ya. Tipser, Kak Hari Cahyono ini adalah seorang entrepreneur, kemudian mempunyai banyak inovasi. Ya, beliau sempat atau mempunyai perusahaan yang cukup besar, memiliki beberapa cabang di luar negeri dan sempat memiliki engineer yang cukup banyak, sampai 300-an orang ya. Yeah. Nah, bisa ceritain Kak Hari Cahyono sebelum kita masuk ke Amanin, cerita juga pengalaman bagaimana bisa mendirikan perusahaan yang begitu besar. Silakan Kak Hari. Baik. Jadi saya juga panggil Kak Sauki ya. Ya, makasih. Karena dulu kita pernah aktif organisasi di ITB. Ya. Kita mengelola anak-anak. Jadi kita biasa memanggil Kak gitu. Jadi sebetulnya saya ini entrepreneur by accident. Oh, oke. Ya. Kenapa by accident? Karena terus terang saya sebetulnya waktu itu tidak punya cukup keberanian untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Tapi pada suatu ketika saya itu berjanji bahwa tepatnya bernadar gitu ya, bernadar bahwa saya waktu itu saya menghadapi masalah gitu ya. Kalau masalah itu selesai, saya berjanji untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu ya. Nah ternyata demi membayar nadar itulah akhirnya tahun 2009 itu saya mendirikan perusahaan, perusahaan IT ya, IT services ya, tepatnya implementasi business solution, gitu ya. Nah, alhamdulillah perusahaan itu berkembang dengan baik ya. Mulai dari belum punya apa-apa, belum punya karyawan, belum punya kantor gitu ya. Akhirnya setelah 10 tahun ya, perusahaan itu tumbuh dengan sangat pesat ya. Dan jumlah karyawan kami hampir 400 orang pada waktu itu gitu ya. Dari 400 orang itu berapa orang engineer-nya? Engineer-nya mungkin sekitar 80% ya. Oh, 80% biasa ya. Karena kami adalah IT services ya. IT services yang kami jual itu adalah kepakaran seseorang ya. Jadi jumlah ya karyawan kami hampir semuanya ya itu S1 ke atas. Oh, luar biasa. Ya. Oke, Kak Arca bisa ceritain juga bagaimana suka dukanya mendiri perusahaan dengan engineer yang begitu banyak, kan nggak gampang juga mengurus engineer yang mereka punya knowledge ya. Betul. Kemudian yang kedua sampai punya kantor cabang di beberapa negara, ada di Jerman, Australia, di Belanda juga. Apa kira-kira suka dukanya? Atau challenge-nya lah ya. Suka duka tentu saja banyak ya. Sebagaimana sebuah bisnis ya, itu kan selalu up and down gitu ya. Tentu saja masa yang paling sulit itu adalah masa-masa awal ya, masa-masa rintisan. Bagaimana pada waktu itu kami harus memulai perusahaan, harus berjualan gitu ya. Servis yang kami jual itu adalah servis yang cukup mahal gitu ya. Sehingga dibutuhkan kemampuan selling yang kompleks gitu ya, kompleks selling gitu ya. Jadi tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana memulai usaha, bagaimana mendapatkan first customer gitu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu dengan segala kreativitas ya yang kita miliki, akhirnya kita bisa melalui itu dengan baik ya. Kita bisa mendapatkan first customer kita gitu ya. Kemudian perusahaan tumbuh terus gitu ya, dan ternyata saya juga baru sadar ya, perusahaan itu kalau sudah ketemu momentumnya ya,
sudah tumbuh dengan pesat, itu untuk ngerem justru sulit. Ngeremnya sulit gitu ya. Karena begitu kan seperti naik sepeda ya. Begitu kita berhenti ya akan jatuh gitu ya. Nah, akhirnya terus terang pada waktu itu kami quote unquote seperti terjebak gitu ya. Terjebak, perusahaan itu berprogres dengan sangat baik gitu ya. Sehingga kami nggak bisa berhenti ya. Kami justru harus terus-terusan menambah karyawan gitu ya. Karena kalau kami berhenti, kami tolak proyek ya sudah selesai gitu ya. Nah, itulah mengapa akhirnya dalam waktu tidak terlalu lama perusahaan kami itu berkembang sampai hampir 400 karyawan gitu ya. Nah, tentu saja begitu jumlah karyawan kami begitu banyak gitu ya, apalagi karyawan kami itu kan kategorinya knowledge worker gitu ya. Jadi mereka orang-orang yang punya expertise ya, tentu saja mereka harus dibayar dengan market value dan itu tidak murah gitu ya. Tentu saja dengan banyaknya karyawan tentu saja beban finansial juga semakin bertambah gitu ya, semakin bertambah. Nah, itu sebuah challenge tersendiri ya, karena pada waktu itu perusahaan kami itu adalah IT services company ya, yang notabene project yang kami deliver itu project yang nggak kelihatan ya. Berbeda dengan membangun jembatan, membangun gedung ya. Kami membangun sistem yang nggak kelihatan ya. Alhasil IT project itu challenge-nya adalah untuk menagihkan jasa kita kepada customer ya. Itu tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, sehingga sering sekali kami kalah cash flow gitu ya, ya. Dari sisi buku bagus ya, perusahaan tumbuh dengan pesat gitu ya, tetapi dari cash flow itu tantangan tersendiri gitu. Jadi semakin banyak karyawan itu semakin problem cash flow tentu saja menjadi challenging gitu ya. Kemudian juga semakin banyak karyawan tentu saja masalah juga semakin banyak ya. Sehingga dibutuhkan kemampuan manajerial yang baik ya, khususnya dalam hal people management gitu. Ya, Kak Arca, ini kan punya sampai karyawan 400 orang, 80%-nya engineer, itu bukan sesuatu yang mudah untuk manage engineer yang mereka knowledge-nya lebih tinggi, bahkan mereka kadang-kadang lebih pintar daripada kita sendiri. Itu gimana cara memanage mereka? Betul, ya. Yang kami lakukan pada waktu itu yang paling utama adalah mengikat batinnya. Mengikat batinnya. Jadi bagaimana caranya supaya karyawan kami itu merasa bahwa perusahaan ini ya perusahaan mereka semua gitu. Mereka semua. Jadi bukan hanya tanggung jawab manajemen yang untuk mengelola perusahaan, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua karyawan. Sehingga yang kami pikirkan pada waktu itu adalah bagaimana caranya supaya seluruh karyawan itu merasa at home dengan perusahaan ini. Nah, caranya bagaimana? Mereka harus ikut merasa memiliki, gitu ya. Ikut merasa memiliki. Dan salah satu kunci supaya mereka ikut memiliki perusahaan ini adalah yang mereka harus tahu perusahaan ini akan dibawa kemana. Kenapa kita akan menuju ke sana? Ya. Nah, ini semuanya kita share kepada karyawan supaya mereka tahu perusahaan ini akan dibawa ke sana. Kalau mereka sudah sepakat bahwa perusahaan ini akan dibawa ke kemana, akhirnya mereka juga akan tergerak untuk membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar itu. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi dengan seluruh karyawan. Kata kuncinya adalah komunikasi, kemudian tadi menumbuhkan ownership daripada karyawan terhadap perusahaan. Kemudian setahu saya juga selain dari itu mereka yang punya bakat entrepreneurs, mereka juga dibuatkan atau dilibatkan juga dalam perusahaan-perusahaan yang baru ya. Betul ya. Ya memang karyawan kami itu kan memang kami pilih karyawan-karyawan yang pintar-pintar gitu ya. Pintar-pintar, mereka yang berprestasi ya. Karena itulah yang kita jual kepada customer. Nah, challenge-nya untuk orang-orang yang seperti itu tentu saja mereka butuh tantangan ya. Mereka butuh tantangan ya. Kalau mereka nggak mendapat tantangan di dalam perusahaan, bisa jadi mereka bosan. Mereka akan mencari kesempatan di luar gitu ya.
Nah, makanya pada waktu itu kami dengan sengaja juga juga membuat project-project gitu ya, membuat project-project startup gitu ya. Jadi kami melahirkan beberapa startup ya di luar perusahaan induk ya. Kami juga melahirkan beberapa startup gitu ya. Nah, startup itu kita buat dengan dua tujuan ya. Yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan kami yang berprestasi, yang mereka punya keinginan membangun karirnya dengan lebih baik, itu menjadi wahana, menjadi tempat mereka untuk menunjukkan kemampuannya gitu ya. Nah, pada saat yang sama perusahaan-perusahaan itu kita bangun untuk memperkuat perusahaan induk juga, karena ada sinergi antara perusahaan induk dengan perusahaan startup yang kita dirikan tersebut gitu ya. Jadi selama kami mengelola perusahaan tadi, ada 4 startup yang kami buat gitu ya. Dan alhamdulillah dari 4 startup itu 3 startup itu masih eksis sampai sekarang. Artinya 1 yang gagal ya. Jadi kalau boleh kalau itu presentasinya berarti 75%. 75%. Dan saya kira itu nggak banyak sekolah bisnis yang bisa menghasilkan entrepreneur 75%. Iya, luar biasa. Kak Arca, menarik tadi dibilang ya, mendirikan startup di atas perusahaan yang juga startup. Kan sekarang kan lagi musimnya ini anti startup. Ya, kemudian startup itu identik dengan VC. Ownership-nya dimiliki oleh VC. Tapi yang punya Kak Arca ini sama sekali tidak tergantung sama VC ya? Enggak. Jadi murni dari investasi operasionalnya dari perusahaan sendiri. Iya. Jadi startup kami memang namanya saja startup gitu ya, karena memang perusahaan baru berdiri gitu ya. Tetapi konsepnya sebetulnya sangat berbeda dengan startup secara umum ya. Startup secara umum yang difahami masyarakat umum selama ini kan, startup itu kan identik dengan valuation game gitu ya. Jadi mereka hanya mengejar valuasi perusahaan, kemudian nanti untuk dilepas. Kami enggak ya, kami sebetulnya perusahaan kami itu perusahaan konvensional aja, back to basic gitu ya. Bahwa yang namanya perusahaan itu ya harus untung sejak awal. Sehingga alhamdulillah ya perusahaan kami dari berdiri sampai kami lepas ya, selama 10 tahun itu kami selalu profit dari tahun pertama. Luar biasa. Dari tahun pertama. Gitu ya. Nah, cerita tentang tadi yang profit, kemudian juga perusahaan ini bisa eksis di Indonesia bahkan di luar negeri. Itu bagaimana tuh cara kompetisinya kok bisa kan banyak perusahaan justru kalau kita di Indonesia ini justru musuh kita atau lawan kita atau kompetitor kita harus perusahaan asing. Tapi ini perusahaan Kak Arca ini berbeda nih, bahkan bukan hanya leader di Indonesia tapi juga bisa membuka cabang-cabang di negara lain. Itu gimana tuh bisa seperti itu? Ya tadi yang paling inti kan bagaimana kita mendeliver value kepada pelanggan kami. Value kepada pelanggan kami gitu ya. Nah, value seperti apa yang akan kita deliver, diferensiasi dibanding tempat lain. Nah, itulah yang menjadi tugas dari pimpinan manajemen ya. Betul. Nah, pada waktu itu terus terang service yang kami deliver itu memang service yang cukup spesifik gitu ya, dan itu service itu mahal sekali gitu ya. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besar yang biasanya bisa membeli jasa dari perusahaan kami gitu ya. Nah, artinya kemahalan itu di satu sisi itu menjadi opportunity yang bagus gitu ya. Tetapi di sisi yang lain itu juga bisa menjadi ancaman. Menjadi ancaman karena perusahaan yang sejenis dengan kami itu juga banyak gitu. Tidak hanya kami gitu ya. Nah, alhasil dengan berjalannya waktu ternyata kami tidak bisa hanya berkompetisi mengandalkan quality saja, itu nggak bisa gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya pada waktu itu kami muncul quote unquote inovasi gitu ya,
bagaimana caranya kami bisa mendeliver good quality tetapi dengan harga yang sangat affordable gitu ya. Sehingga yang kami lakukan pada waktu itu adalah kami mencontek tagline dari sebuah restoran ya. Restoran waktu itu tagline-nya itu kualitas bintang 5, harga kaki 5. Oh iya. Itu betul-betul kami copy pada waktu itu. Jadi bisnis makanan di copy ke bisnis IT services. Okay. IT services ya. Dan ternyata itu berhasil dengan baik ya, berhasil dengan baik dengan strategi kualitas bintang 5, harga kaki 5. Akhirnya kami hampir kami menangan kalau tender gitu. apalagi kalau kita tender dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang dari asing gitu kami justru suka. Kami justru suka karena dari sisi quality kita bisa bersaing dengan mereka ya. Tapi dari sisi harga mereka nggak akan mungkin bisa menyaingi harga kami gitu. Terus yang tadi yang di luar negeri kok bisa membuka perusahaan sejenis di luar negeri yang dihadapi adalah perusahaan-perusahaan asing. Betul. Gimana kok bisa? Ya. Di berapa negara tadi? Di dua Belanda sama Australia. Australia. Jerman enggak gitu. Oke, Jerman enggak ya. Betul. Nah, ya memang pada waktu itu awalnya sih apa ya? Kami itu ingin ada keinginan gitu ya untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu juga bisa begitu. Indonesia bisa. Ya. Jadi pada waktu itu akhirnya kami memutuskan membuka kantor cabang di Australia ya, di Australia ya. Sebelumnya di Belanda ya, tapi yang saya ingin ceritakan ini yang di Australia gitu ya. Nah, kenapa kami pilih ke Australia? Karena Australia itu adalah di Australia itu harga-harga semuanya mahal. Harga semuanya mahal gitu ya. Nah, sehingga ada opportunity untuk menjual services dengan harga mahal gitu ya. Terus engineer-nya didatangkan dari Indonesia atau menggunakan engineer yang kita campur ya. Kita campur karena terus terang Indonesia pada waktu itu belum dikenal ya. Belum dikenal sehingga masih banyak orang itu meragukan apa benar ini perusahaan Indonesia ini bisa mendeliver gitu. Makanya di awal-awal terus terang kami kesulitan pada waktu itu untuk jualan ke Australia itu kami kesulitan. Artinya kesulitan meyakinkan customer. Karena perusahaan ini adalah perusahaan Indonesia gitu ya. Nah, yang kami lakukan pada waktu itu akhirnya ya sudah kalau begitu kami di belakang. Kami menarik diri, yang maju ke depan itu adalah orang-orang bule. Oke. Jadi pada waktu itu kita rekrut ada dari Jerman, ada dari Belanda, ada dari Australia sendiri. Itu bagus juga. Biasanya kan perusahaan asing bekerja di Indonesia, sekarang perusahaan Indonesia yang mempekerjakan orang asing. Betul. hanya karena Indonesia belum diterima kalau itu akhirnya biar mereka yang maju. Iya. Itu seberapa besar marketnya atau seberapa besar sales volumenya dibandingkan market Indonesia pada waktu itu? Terus terang kecil sekali, masih kecil sekali. Terus terang kecil sekali. Ya, tapi paling enggak sudah masuk ke Australia gitu. Ya, pada waktu itu kok memang emosional ya. Kami ingin membuktikan bahwa kita juga bisa. Gitu. Walaupun terus terang kami juga nggak bisa mengeksekusi strategi kualitas bintang 5, harga kaki 5 nggak bisa. Australia nggak bisa. Beda ya. Beda. Karena ternyata ya engineer kita juga belum bisa handle dengan proyek-proyek di sana ya. Ada kendala bahasa dan sebagainya sehingga yang pada waktu kita mendeliver service pun kita juga harus menggunakan resource dari luar negeri juga yang mereka mahal juga ya. Pasti ya. Oke. Ya, luar biasa nih pengalamannya Kak Hari Cahyono ya yang sudah berhasil mendirikan perusahaan teknologi. Nggak banyak perusahaan Indonesia atau orang Indonesia yang bisa menghasilkan teknologi gitu ya, sehingga bisa survive dan sebesar ini. Baik, Tipster, kita coba gali lagi ya dari Kak Harca ya. Ada satu lagi nih pengalaman beliau yang harus kita gali. Bagaimana Kak Harca mendirikan satu perusahaan yang ini juga perusahaan yang luar biasa karena memang mungkin tidak banyak pemainnya ya, hanya dihitung
tidak lebih dari 5 jari atau mungkin cuma 1 jari di Indonesia ya. Ya, perusahaannya adalah namanya Amanin. Ya, ini Amanin ya. Nah, Kak Arca bisa ceritakan, ini Amanin ini apa ini? Lagi nih. Ini mainan baru lagi nih maksudnya atau bagaimana? Silakan Kak Arca. Ya. Amanin ini mainan baru. Mainan baru. Jadi dia suka main-main baru-baru ya. Jadi pada waktu itu perusahaan kami itu kan IT services ya. Jadi yang kita jual itu adalah main disk ya. Jasa yang dideliver oleh engineer kami gitu ya. Nah, sekarang kami coba masuk ke bidang yang baru yaitu IT produk. Nah, klasifikasi tetap IT atau apa? Tetap IT. Ya. Okay. Tetap IT, tetapi sekarang IT produk. Okay. Kalau yang sebelumnya itu adalah IT services, sekarang ya. IT produk. Okay. Kalau sebelumnya yang dijual itu adalah main disk ya, jasa yang dideliver oleh engineer. Sekarang yang kami jual itu adalah produknya. Sama paket juga? Atau produk aja atau ada paketnya juga? Ada servisnya juga atau tidak? Itu satu paket. Produk and services lah ya. Satu paket. Oke. Nah, ini sesuatu yang baru bagi saya gitu ya, karena terus terang tantangan dari IT produk itu berbeda sekali dibanding IT services gitu ya. Pada waktu kami mendirikan IT services, kami waktu itu membawa produk dari luar ya, produk dari perusahaan asing ya. Mereka itu sudah punya brand yang sangat kuat gitu ya. Dan itu sudah dibutuhkan, marketnya sudah jelas. Sehingga pada waktu itu ketika kami mendirikan perusahaan tersebut, hanya dalam waktu 6 bulan itu kami sudah bisa pesta, kayak begitu ya. Karena lah ya. Kami sudah bisa jualan dengan baik ya. Sudah profit tentu saja gitu ya. Tetapi kalau di IT produk itu gamenya sama sekali berbeda ya. Karena ya kita harus membuat produk terlebih dahulu gitu ya. Kita harus investasi sendiri, kita harus mengembangkan produk. Pada saat itu kita belum bisa jualan apa-apa gitu ya. Kita harus menunggu sekian lama ya sampai produk itu jadi, produk itu tested, baru kita bisa masuk ke market gitu ya. Nah, ini terus terang ini pengalaman baru bagi saya gitu ya, karena puasanya harus lama. Kalau sebetulnya hanya 6 bulan kita sudah bisa. Tapi kan dulu sudah biasa pesta kan, makanya sekarang dilatih untuk puasa gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya produknya apa nih? Karena kita sudah nunggu-nunggu nih. Betul, ini produknya apa yang unik ini gitu? Ada 3 produk yang kami kembangkan. Yang pertama adalah CCTV Management System. Jadi kami membuat produk ya berbasis artificial intelligence. Tujuannya untuk memanage CCTV apapun ya, yang jumlahnya nggak terbatas. Secara teori nggak terbatas, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan ya, untuk memanage CCTV yang ada. Dengan fitur artificial intelligence itu kita bisa membuat CCTV itu bisa bercerita, bisa berbicara. Gitu. Kemudian yang kedua adalah produk robotic process automation. Robotic process automation. Robotik di sini bukan bentuknya buat hardware ya, tapi software. Ya. Jadi kami membuat software untuk menggantikan pekerjaan manusia. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya itu dilakukan secara manual oleh manusia, harus divalidasi secara manual, sekarang itu bisa digantikan oleh sistem. Contohnya misalnya invoice validation misalnya. Invoice validation itu kan ketika kita menerima invoice itu kan harus kita validasi. Benar nggak? Ini angkanya benar atau enggak? Jumlahnya benar atau enggak? Apakah barangnya sudah diterima atau enggak? Gitu ya. Nah, padahal di sebuah perusahaan besar itu kan jumlahnya bisa ribuan. Kalau itu harus divalidasi secara manual itu kan sangat time consuming. Nah, itu bisa digantikan oleh software. Itu salah satu produk kami. Nah, produk kami yang ketiga itu adalah solusi pengawasan ujian online berbasis artificial intelligence. Itu bahasa kerennya apa tuh? Bahasa kerennya solusi proctoring. Proctoring ya. Proctoring. Ini masih belum umum di Indonesia. Belum umum. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Kalau perusahaan independen yang dijual yang tidak dibuat untuk sendiri, saya kira perusahaan Indonesia kita satu-satunya.
Oke. Dari 3 ini mana yang kira-kira yang mau diceritakan duluan nih Oke, kepada oke. yang sekarang bisa dikasih contoh di Betul. mana sudah dipakai gitu Ya, ya. ya. Kami yang terakhir ya, Iya. solusi yang terakhir Factoring nih ya. karena itu yang sudah mulai komersial, Iya. sudah mulai banyak Peminatnya. customer kami. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kenapa kami masuk solusi ini? Itu kan kami tuh ingin bahwa dengan adanya teknologi artificial intelligence itu kita bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, salah satu contohnya bagaimana? Salah satunya ya solusi proctoring ini gitu ya. Jadi ceritanya kalau boleh saya mundur ke belakang ya, mundur ke belakang ya. Amanin ini kan berdiri tahun 2021. Oke. Ya. 2021 kami berdiri ya, kami sudah mulai mengembangkan produk gitu ya. Kemudian setahun kemudian ya tahun 2022 ya, tiba-tiba kami dihubungi oleh ITB pada waktu itu ya. Dihubungi oleh ITB, kami ditantang untuk menyediakan solusi pengawasan ujian online berbasis artificial intelligence ya. Kenapa ITB membutuhkan solusi itu ya? Jadi pada waktu itu pimpinan ITB punya policy gitu ya, ingin memberikan kesempatan yang sama kepada calon mahasiswa dimanapun mereka berada untuk bisa ikut ujian masuk ITB, ujian mandiri. Gitu ujian mandiri nih ya? Ujian mandiri. Jadi jangan sampai calon mahasiswa ya, yang mereka tinggal di daerah 3T, apakah itu di Maluku Utara, apakah itu di NTT, di Papua. apakah di Papua, apakah di Pulau Nias, ya, jangan sampai mereka mereka tidak punya kesempatan yang sama ya, dibandingkan dengan orang-orang dari kota besar. Nah, bayangkan kalau orang dari Maluku Utara untuk ikut ujian saja mereka harus terbang ke Bandung untuk ikut ujian. Betapa mahalnya, sehingga barangkali mereka memutuskan ngapain saya mengeluarkan uang begitu besar belum tentu diterima, lulus lagi, belum tentu belum lulus, lagi tiketnya, penginapannya, hotelnya, dan sebagainya, kemudian yang lain-lain. Jadi ini ujiannya dilakukan di ITB ingin bahwa harus ada solusi, ya, jangan sampai orang yang di daerah 3T itu tidak diperlakukan secara adil gitu ya. Akhirnya ITB membuka ujian online. Ya. Mereka boleh peserta ujian itu bisa ikut ujian dari mana saja, dari rumahnya masing-masing. Di rumah pun bisa. Dari rumahnya masing-masing. Luar biasa. Masing-masing. Jadi ini yang menggunakan sistemnya factoring, dari Amanan tadi. Betul. Nah, terus terang itu challenge yang nggak mudah pada waktu itu ya, waktu itu ya. Sehingga jadi ITB menantang bagaimana sistem ini memastikan gitu ya, bahwa peserta ujian yang mereka ujian dari rumahnya masing-masing tetapi tetap aman, tetap berintegritas. Kalau ada joki kita bisa blok gitu ya. Jangan sampai kalau mereka nyontek juga akan ketahuan. Padahal mereka ujian di rumah masing-masing, di kamarnya masing-masing. Gitu ya. Nah, tantangan itulah akhirnya itu kami terima ya 2022 ya. 2022 ya. Itu 2022 itu adalah yang pertama kali, bahkan mungkin juga yang pertama kali juga di Indonesia ujian khususnya di ITB dengan sistem menggunakan tadi yang namanya factoring tadi. Betul. Di ITB yang pertama kali. Pertama kali. Di Indonesia mungkin belum ada. Di Indonesia sudah ada menggunakan solusi dari luar negeri. Luar negeri. Ini sekarang adalah solusi Indonesia. Terus mereka mengikuti ujian di rumah masing-masing atau di luar di sekolahnya gitu ya. Itu diikuti oleh berapa mahasiswa? Pada waktu ada 12.000. Wow, 12.000. Oke. Jadi ini teknologinya ini seberapa provennya dan bisa mengawasi berapa peserta? Nah, solusi kami di ITB sendiri itu sudah ini tahun yang ketiga ya. Dari 2023 menggunakan solusi kami, 2024 menggunakan solusi kami. Tahun ini insya Allah masih menggunakan solusi kami ya. Hari ini itu di ITB ada ujian seleksi mandiri untuk kelas internasional. Kelas internasional. Jadi berarti diikuti oleh siswa dari mana? Ada yang dari Bangladesh, dari mana-mana. Luar biasa. Mereka ujian gitu ya.
seberapa proven teknologi ini, Iya. Kak Arca? Iya. Nah, seberapa Jangan-jangan belakang itu masih ada bisa joki kerja. Iya. Ya tentu saja perguruan tinggi sekelas ITB pasti nggak main-main ya. Iya. Jadi sebetulnya Pak, sebelum memutuskan menggunakan solusi kami, pada waktu itu sebetulnya ITB sudah mau menggunakan solusi dari Luar negeri. dari India. Oh, dari India. Dari oke. India. Waktu itu ITB sudah akan memilih solusi tersebut dari India. Nah, tetapi kami diberi kesempatan ya, kalau kami bisa lebih baik daripada solusi yang dari India tersebut, ITB komit demi nasionalisme, ITB komit untuk menggunakan solusi kami. Lebih baik. Lebih baik. Kriteria lebih baik itu apa? Lebih baik waktu itu jadi kami mempelajari ya solusi yang ditawarkan oleh perusahaan India tadi, kami pelajari satu persatu gitu ya. Kami akhirnya waktu itu memutuskan keunggulan, kami harus ada keunggulan dibanding mereka, yaitu dari sisi video manajemen, video analitiknya, video analitiknya. Iya. Karena kenapa itu menjadi keunggulan kami? Dan Karena itu bisa dikuantifikasi, yang kelebihan-kelebihan tadi yang video manajemen itu bisa dikuantifikasi dengan kompetitornya. bisa. Apa itu kalau boleh di-spill sedikit? Oke, ya. Misalnya ya, karena kami sebelumnya kan mengembangkan solusi CCTV management system ya. Basically kan itu video management gitu ya. Nah, jadi kami teknologi kami itu videonya itu walaupun solusi kami walaupun dioperasikan di daerah 3T yang internet connection-nya itu sangat lemah, solusi kami masih bisa. Itu kelas satu kelebihannya ya. Kalau bisa itu keunggulan utama kami di situ gitu ya. Bahkan kalau hanya 64 kbps pun kalau Bisa. dipaksakan bisa ya. Tapi yang kami syaratkan paling tidak 128 ya. Itu sudah jauh lebih kecil dibanding solusi-solusi dari kompetitor. Dari kompetitor. Iya. Dari kompetitor itu mereka rata-rata butuh koneksi 2 Mbps. Nah, gitu. Iya. Nah, itulah yang membuat akhirnya ITB confident ya menggunakan solusi kami ya, karena di benchmark ya, dibandingkan dengan solusi yang lain gitu ya. Yang lain. Wah, luar biasa ya, sahabat tipster ya. Ini ada suatu perusahaan lokal ya yang bisa pertama kali di Indonesia ya. Kemudian customernya bukan main-main lagi, perguruan tinggi, di mana di situ ada perguruan tinggi teknologi yang di sana adalah pusatnya teknologi, tapi perusahaannya Kak Arca ini bisa menjadi vendornya dan dipakai produk itu, dan sampai hari ini masih dipakai. Masih dipakai. Ya. Oke, Kak Arca, cerita bagaimana caranya? Ini kan tentu pasti ada suka dukanya ya, pasti ada challenge, ada tantangan lah mendirikan namanya. Tantangannya apa sebenarnya? Oke. Terus terang sebagai product company ya, tantangan yang terbesar itu adalah product market fit. Product market fit itu tantangan yang sangat nggak mudah gitu. Artinya marketnya tailor made deh, masing-masing perusahaan atau masing-masing user atau tadi customer, organisasi beda-beda requirement-nya. Bukan. Jadi bagaimana memastikan kita membuat satu produk yang itu betul-betul dibutuhkan oleh market. Produk market fit kan bicara seperti itu ya. Apakah produk kita ini fit dengan kebutuhan customer. Nah, kita sebagai insinyur itu kita tuh sering terjebak dengan ego kita, ya, dan gitu kita. Ya. Jadi pada waktu kita berbisnis, kita tuh tidak mulai dari kebutuhan market, tetapi kita mulai dari ego kita. Produk kita. Kita ingin membuat produk A. Iya. Kita sering terjebak begitu, sehingga pendekatan disebut dengan marketful. Produk push. Produk push ya. Produk push. Harusnya market pull. Harusnya market pull. Ya. Terus terang di dua solusi kami yang pertama ya, CCTV management system dan RPA, itu kita terjebak lebih ke produk push. Kalau yang satu ini adalah market pull. Yang ketiga, alhamdulillah kita justru customer yang datang kepada kami, mereka ingin solusi seperti ini. Iya. Nah, dengan cara seperti itu adalah masalah produk market fitnya nggak ada isu. Karena ini produk memang dibutuhkan oleh market. Iya. Jadi itu challenge terbesar yang kami hadapi di awal-awal. Ini sebelum kita lanjutin, saya kenalkan juga. Karena Arca ini background-nya sebenarnya adalah penerbangan. Sekarang bisnisnya adalah IT, walaupun sebelumnya sudah sempat juga bisnis di penerbangan ya.
Nah, ini ada handicap nggak yang mindsetnya adalah penerbangan terus masuk ke IT? Eh, Awal-awal iya ya, awal-awal iya ya, tetapi setelah kita jalani sebetulnya produk apapun itu enggak, produk teknologi apapun sebetulnya sama aja Sama aja. pendekatannya. Ini tergantung kepada leadership, kemudian Betul, juga inovasi, betul, dan itu betul, bisa diutilisasi betul, skill-skill yang betul. sesuai dengan Ya, kebutuhan tadi ya. ya. Nah, Oke, luar karena biasa. toh kan pada prakteknya secara teknologi kan bukan kita ya yang apa yang langsung mendevelop, kan ada tim di sana. Nah, Iya, iya. tetapi yang lebih penting adalah leadership ya, perusahaan ini mau dibawa kemana ya, marketnya siapa, bagaimana strateginya, hal-hal seperti itu. Ya. Ya, Kak Arca, boleh di-spill juga nggak? Kan kalau yang perusahaan yang pertama tadi, cerita yang pertama itu kan engineer-nya ada sekitar 300-an. Kalau sekarang ini berapa orang nih engineer atau orang yang terlibat dalam nggak sampai 10. Nggak lebih dari 10. Wow, luar biasa ya. Ya, luar biasa. Lebih dari 10 orang ya. Kemudian apa rencana ke depannya, Kak Arca? Ya. Rencana ke depan terus terang kami masih punya mimpi ya, masih punya mimpi untuk membawa produk Indonesia ini ke market global. Oke, ya. Dan kami punya confident lebih tinggi dibanding perusahaan sebelumnya. Perusahaan sebelumnya itu kan IT services ya, IT services itu kan artinya ya kita harus mengirim orang. Nah, mengirim orang ke customer side ya, karena mereka lah yang akan mendeliver services ya. Nah, tantangan dari perusahaan IT services, khususnya perusahaan IT services Indonesia untuk masuk ke market global itu yang paling challenging itu adalah masalah komunikasi. Komunikasi bukan hanya masalah pengetahuan bahasa asing, tetapi juga masalah culture, masalah culture ya. Seringkali orang asing itu menganggap kita tidak capable hanya karena kita tidak banyak omong, gitu ya. Tidak banyak omong. Padahal tidak banyak omong kan bukan berarti tidak capable, gitu tetapi itu kan masalah culture ya. Berbeda dengan India misalnya. India itu culture-nya mereka memang banyak omong, gitu ya. Sehingga dengan kondisi seperti itu terus terang menjual IT services di luar negeri itu sangat challenging. Ya. Banyak omong ini apakah berbanding lurus juga dengan level of confidence orang Indonesia? Bisa jadi, bisa jadi. Walaupun orang yang confident pun by default juga nggak banyak omong kalau di Indonesia. Kak Harca, kita balik lagi ke Amanin ya. Jadi sebenarnya ini kan sudah dipakai ITB ya kan, ada Telkom. Telkom sudah pakai juga. Telkom pakai. Ada berapa besar marketnya di Indonesia dan sudah ke depan ini kira-kira seberapa besar ya? Kemudian bagaimana market yang di luar juga? Ya. Kalau di Indonesia saya belum menghitung secara akurat berapa gitu ya, karena terus terang ini kan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru. Jadi kita masih harus mengedukasi pasar. Jadi secara angka potensi marketnya sekian, seberapa besar kami belum sampai angka yang akurat gitu ya. Tetapi karena sebagai perusahaan independen kita terus di Indonesia ini kita baru satu-satunya. Mestinya kita confident kita bisa survive di bisnis ini gitu ya. Makanya pada saat ini juga kita sedang mempersiapkan untuk masuk ke market global ya. Jangan sampai jadi kita nggak ingin dibatasi market size Indonesia saja, tetapi juga market global. Toh ini kan produk IT ya, produk IT delivery-nya nggak sulit ya, delivery-nya nggak sulit. Jadi masalah geografi harusnya nggak masalah. Apalagi ini orangnya sedikit, jadi cost-nya nggak mahal ya, nggak terlalu mahal cost-nya untuk hire engineer. Nah, Kak Arca, kaitannya dengan ini, dengan kita bicara produk teknologi itu kan sangat cepat sekali perubahannya, kemudian juga kompetisinya. Seberapa yakin dengan produk ini bisa sustain? Pertama adalah dari competition, baik yang lokal yang baru-baru maupun nanti yang dari luar.
Ya terus terang produk IT itu gampang sekali obsolete ya Iya. dengan adanya teknologi baru gitu ya. Nah, mengapa kita masuk ke AI itu kan karena memang ini masih belum apa ya? Masih belum populer di Indonesia kan. Iya, iya. Perusahaan independen seperti kami itu rata-rata dari luar negeri gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi paling tidak kita sih masih confident 5 tahun ke depan marketnya masih oke gitu Iya, ya. iya, iya. Tetapi ya sekali lagi gampang sekali produk IT ini Contek lah. obsolete ya, Iya. makanya kita selalu pada saat yang sama kita juga sedang mempersiapkan untuk mengembangkan produk-produk yang lain juga gitu. Berarti kalau begitu supaya ini bisa sustain, Iya. ada kompetisi, berarti harus ada inovasi-inovasi Harus baru. ada inovasi Dari baru. produknya, dari Betul. marketnya. Iya, iya, Oke, iya, iya, iya. iya. Dari servisnya juga. Ya, iya. Iya, iya, iya. Yang terutama dari sisi teknologinya. 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 Oke. Terus berkembang. Terus berkembang, Oke, terus berkembang. oke. Ya, ya. Nah. Baik, tipster, kita sudah hampir di akhir acara, ya. Tidak sadar sudah cukup lama kita diskusi dengan Kak Hari Cahyono. Tapi sebelum kita tutup, tentu kita minta tips lah ya dari Kak Hari Cahyono. Ini untuk teknopreneur muda, ya. Kemudian apa nih kira-kira tipsnya untuk tipster kita? Ya. Tipnya ya harus punya mimpi. Mimpi, oke. Harus punya mimpi, jadi harus punya mimpi yang besar ya, dan mimpi yang tidak mudah untuk diwujudkan ya. Tidak mudah diwujudkan ya. Karena mimpi itulah yang akan menggait kita mau melakukan apa gitu ya. Iya, iya. Kalau mimpi kita biasa-biasa saja, ya produk kita juga akan biasa-biasa saja. Jadi sebagai entrepreneur kita harus punya mimpi ya, mimpi yang besar gitu ya. Nah, tip yang kedua adalah ketika memulai bisnis itu kita harus do the right thing right at the first time. Kita harus memulai dengan benar gitu ya. Nah, apa yang kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita itu ingin berbisnis karena keinginan kita, ya. Karena ego kita. Kita ingin menunjukkan sesuatu, jangan. Kita berbisnis itu intinya kan kita akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh customer. Ya. Jadi dalam berbisnis kita harus memulai dari market. Pendekatannya harus market pull. Masalah apa yang dihadapi oleh market, ya, solusi apa yang bisa kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu, Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja adalah never give up. Berbisnis itu nggak pernah mudah. Ya. Selalu bisnis itu adalah jalan yang sangat terjal, gitu ya. Jadi ya kita harus punya mentalitas pantang menyerah, ya. Kita jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Gitu, Itu harus ya. Kalau kita tidak memiliki mentalitas seperti itu, lebih baik kita lihat lagi apakah benar kita cocok benar-benar jadi entrepreneur ya. Oke, baik. Jadi 3 itu tipsnya ya, tipser ya, luar biasa dari Kak Hari Cahyono yang sudah banyak memberikan sharingnya, pengalaman bagaimana dari awal mendirikan suatu perusahaan yang besar, kemudian perusahaan yang baru memberikan solusi. Dan kan mungkin tadi saya sampaikan, jadi tidak banyak perusahaan yang bisa mempunyai produk yang disampaikan oleh Kak Hari Cahyono tadi. Sekali lagi Kak Hari Cahyono, terima kasih atas waktunya luar biasa hadir ke studio Sahejo ya, dari Bandung ya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kak. Saya pasti banyak lagi yang lain-lain gitu ya. Terutama kita belum gali nih aspek spiritualnya, karena kebetulan Kak Hari ini juga adalah penggiat spiritual technopreneur ya. Yang nanti mungkin kita bisa ada kesempatan lain. Amin. Itu saja tipsel semuanya ya. Terima kasih Kak Hari. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sukses ya di amaninnya ya. Oke. Makasih tipser, terima kasih Anda sudah mengikuti acara kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ke depan. Salam